rezeki yang barokah. Al-A'raf 96. Ikuti itu ya. Usahakan syarat yang telah Allah tetapkan. Bagaimana kita mendapat rezeki agar itu rezeki kita barokah? Allah punya dua syarat. Cari rezeki dengan modal iman dan takwa. Penuhi dua syarat dari Allah ini. Mari baca lagi. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ya dah. Ini cara kita menjemput rezeki yang barokah. Untuk mendapatkan rezeki yang barokah, mau atau tidak mau harus penuhi dua syarat yang telah Allah tetapkan, yaitu iman dan takwa. Ada sementara orang atau manusia mencari rezeki hanya sebatas mencari rezeki, tidak memperhatikan kehalalan dan keharamannya. Meskipun dia dapat banyak, tapi dilakukan dengan cara yang haram, maka yang dia dapat bukan berkah dari Allah, tapi dosa dan azab dari Allah. Tapi bagi orang-orang yang beriman, itu mencarinya tidak hanya sebatas mencari. Dia bekerjanya, landasannya iman dan takwa. Begitu dia keluar rumah dapat iming-iming mendapatkan rupiah yang banyak, tapi harus dengan palsu tanda tangan, iman dan takwanya menolak, sehingga dia tidak lakukan tanda tangan palsu. Atau dia harus memarkup anggaran, kwitansi bodong, iman dan takwanya menolak untuk melakukan kwitansi bodong. Markup anggaran itu dia tidak mau, karena dia mencari rezekinya, menjemput rezekinya dengan iman dan takwa. Mungkin di suatu hari dia mungkin saja mendapat keuntungan yang besar, potensi mendapat keuntungan yang besar, tapi dengan menyerobot hak orang lain dengan cara batil, iman dan takwanya menolak untuk itu, karena dia ingin keberkahan rezeki dari Allah. Maka kalau saudara tanyakan bagaimana biar mendapatkan rezeki yang barokah dari Allah, tempuhlah Al-A'raf 96 ini. Bekerjalah dengan iman dan takwa. Jadi bekerja kita bukan bekerja biasa. Kalau kita hanya bekerja biasa, tujuannya hanya uang, orang kafir pun, orang munafik, orang musyrik, dia bekerja tujuannya juga uang. Tapi tujuan kita bukan uang, kita bekerja itu niatnya karena Allah, memenuhi perintah Allah. Karena Allah perintahkan kita bekerja, Nabi pun juga perintahkan kita bekerja. Nabi kita bersabda, i'malu fakullun muyassar lima khuliqalahu. Bekerjalah kalian, karena setiap manusia itu sudah dimudahkan sesuai dengan bakat masing-masing untuk apa dia diciptakan. Jadi setiap manusia itu sudah diberi bakat oleh Allah, dan bakat itu sebagai kemudahan dari Allah untuk menjemput rezeki. Bekerjalah sesuai bakat masing-masing, karena Allah sudah berikan bakat itu sebagai kemudahan dalam menjemput rezeki. Allah juga perintahkan
Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Dia Allah yang telah menjadikan bumi itu mudah untuk dijelajahi. Famshu fi manakibiha. Berjalanlah kalian, jelajahilah setiap penjuru bumi Allah ini, wa kulu mir rizqih. Makanlah sebagian dari rezekinya, sebagian ya. Wa ilaihin nusyur. Dan hanya kepada Allah kamu semua dikembalikan pada hari berbangkit nanti. Coba diingat lagi itu Quran surat Al-Mulk ayat 15. Ini perintah Allah agar kita bekerja. Jadi bekerja bermaisyah itu perintah Allah dan Rasulnya. Maka bekerja kita bukan li ajlil fulus, bukan lil fulus, bukan hanya untuk uang saja, tetapi niat kerja kita lillahi rabbil alamin. Niatkan bermaisyah karena Allah, niscaya rezeki yang kita dapat pun akan ada keberkahan dari sisi Allah. Ya, mari. Surat Al-Mulk surat ke-67 ayat 15. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ya toh, mir rizqih. Min itu litab'id, menunjukkan sebagian. Maka jangan tamak, jangan rakus. Mir rizqih, sebagian itu berarti Allah perintahkan kita untuk mengambil rezeki sesuai hak kita saja. Yang bukan hak kita jangan diambil, itu milik orang lain, itu rezekinya orang lain.